Kebakaran pipa Pertamina kembali terjadi di Belawan, Medan. Kurang dari 24 jam setelah kebakaran pipa di Cilacap yang menewaskan 3 orang. Direktur Utama baru PLN belum akan membatalkan program diskon dan denda serta usulan pajak PPN 10%. Halo pemirsa, selain 2 laporan tadi, kami juga akan hadirkan laporan menarik lainnya dari penjuru tanah air untuk Anda. Saya Putra Nababan dan inilah Seputar Indonesia. Pipa bahan bakar minyak Pertamina UPDN 1 Medan di Belawan Senin pagi bocor dan menimbulkan kebakaran. Warga sekitar lokasi yang sempat panik mengungsi ke ruas jalan tol Belmera. Kebakaran pipa bahan bakar minyak Pertamina UPDN 1 terjadi sekitar pukul 6 pagi. Menurut sejumlah warga, mereka tiba-tiba melihat api membumbung ke udara di sekitar pemukiman mereka di Kelurahan Belawan Bahari, Belawan. Setelah dilihat, ternyata sumber api berasal dari pipa saluran bahan bakar minyak milik Pertamina Depot Belawan. Warga segera menyelamatkan barang-barang milik mereka ke pinggir jalan tol Belmera karena khawatir api makin membesar. Belum diketahui secara pasti penyebab kebocoran pipa yang menimbulkan api itu. Humas Pertamina UPDN 1 Medan, Fitri Erika, mengatakan saat kejadian Pertamina Depot Belawan sedang menyalurkan bahan bakar premium dari kapal tanker di Belawan ke depot BBM. Karena memang jalur pipa ini berada di areal rawa-rawa, ya, sehingga memang kita membutuhkan upaya ekstra untuk bisa memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun beberapa nelayan yang sedang mencari kerang di sekitar lokasi sempat tersambar api dan menderita luka ringan. Sekitar pukul 1 siang, api berhasil dijinakan. Dari Medan, Syaiful Anwar melaporkan. Sementara itu, korban tewas akibat terbakarnya pipa pendingin kilang minyak UP4 Pertamina Cilacap minggu kemarin bertambah menjadi 3 orang. Polisi membantah adanya sabotase dalam peristiwa kebakaran ini. Isak tangis keluarga mewarnai prosesi pemakaman Sudarto, salah satu korban meninggal dunia akibat terbakarnya pipa pendingin kilang minyak UP4 Pertamina Cilacap, Jawa Tengah hari Minggu. Sudarto meninggalkan seorang istri, Ningsih, yang sedang hamil 9 bulan. Sudarto telah bekerja untuk CV Jaya Berdikari selama 15 tahun. Namun Sudarto baru selama 1 minggu ini bekerja untuk memperbaiki pipa pendingin di Pertamina. Sementara itu, korban tewas akibat terbakarnya pipa pendingin kilang minyak UP4 Pertamina Cilacap, Jawa Tengah bertambah menjadi 3 orang. Korban terakhir, Danis Leonard, mengalami luka bakar 80% dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta, namun nyawanya tak tertolong. Pihak Pertamina UP4 Cilacap berjanji akan memberikan santunan bagi ahli waris korban. Dari hasil pemeriksaan sementara oleh Polda Jateng, peristiwa ini murni kecelakaan dan tidak ditemukan unsur sabotase atau kesengajaan. Pada pertengahan tahun lalu, kebakaran di kilang minyak juga terjadi, yakni pada pipa pembuangan kilang, namun tidak merenggut korban jiwa. Dari Banyumas, Helmi Firdaus melaporkan. Masyarakat di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara resah karena aktivitas pertambangan di wilayah mereka. Meski diprotes berkali-kali, 60 penambang nikel di Konawe Utara belum melengkapi sejumlah syarat pokok, termasuk analisa dampak lingkungan atau AMDAL. Hanya dalam waktu 9 bulan, 60 kuasa pertambangan nikel beroperasi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Usaha pertambangan ini seluruhnya belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Berkali-kali masyarakat setempat protes, namun pemerintah setempat tidak menggubris. Bahkan sebuah perusahaan, yakni PT Cinta Jaya, sudah mengekspor 40.000 ton nikel curah ke Cina. Dampak kegiatan penambangan secara besar-besaran terjadi di daerah Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, yang menyebabkan Teluk Mandiodo tercemar dan sejumlah satwa dilindungi seperti burung maleo terancam. Pemilik kuasa pertambangan, Muhammad Yunus, mengatakan AMDAL adalah urusan pemerintah. Bisa kita lihat surat AMDAL? Oh enggak, saya tidak ada di sini surat AMDAL. Ada, kenapa kita mau urusin surat AMDAL? Itu bukan urusan saya. Polisi aja, polisi. Apa mau diminta AMDAL? Kepala Bidang AMDAL Bapedalda Sulawesi Tenggara, Rum Muin, mengakui hingga kini para kuasa pertambangan tersebut belum memiliki AMDAL. Siapapun melakukan kegiatan apa,
itu kan harusnya ada namanya kajian lingkungan, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Kalau itu memang wajib AMDAL. Lalu kemudian kalau ada perusahaan yang berjalan tanpa melalui kajian AMDAL, itu bisa dipertanyakan. Kok bisa melakukan, apalagi eksploitasi kan? Ironis, semangat pertemuan pemanasan global untuk menyelamatkan lingkungan di Bali beberapa bulan lalu tampaknya hanya menjadi angin lalu. Patre Andi Culang dan Arman Buton melaporkan. Pemirsa, tingginya curah hujan mengakibatkan banjir kembali terjadi di sejumlah daerah. Banjir terjadi akibat meluapnya sejumlah sungai. Warga meminta pemerintah segera membangun tanggul permanen untuk membendung arus air. Di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, banjir mengenai 6 desa di Kecamatan Balung Panggang. Banjir akibat meluapnya Sungai Lamong ini diperkirakan akan terus meluas hingga ke sejumlah desa di Kecamatan Benjeng yang posisinya berada di lembah. Selain kawasan pemukiman penduduk, banjir juga merendam ratusan hektar areal pertanian tanaman padi yang siap dipanen. Banjir juga memutuskan sejumlah jalan penghubung antar desa, seperti yang terjadi di Desa Wutan Sari dengan Desa Sekar Putih. Di Solo, Jawa Tengah, banjir menggenangi 12 desa di 3 kecamatan. Banjir ini terjadi akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo. Warga merasa khawatir banjir akan terus berlangsung bila Bengawan Solo meluap. Mereka minta pemerintah membangun tanggul permanen karena tanggul darurat yang ada dinilai tidak akan kuat menahan arus banjir. Tanggul hanya dibuat dari tumpukan karung berisi pasir. Tim Liputan RCTI melaporkan dari Solo, Jawa Tengah dan Gresik, Jawa Timur. Pesawat Adam Air dari Jakarta tujuan Batam pagi tadi tergelincir di Bandara Hang Nadim, Batam. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 4 penumpang mengalami syok. Pesawat mendarat dalam kondisi hujan deras. Hingga kini KNKT dan Polres Barelang masih menyelidiki penyebab musibah. Pesawat Adam Air jenis Boeing 737-300 tergelincir di Bandara Hang Nadim, Batam pukul 10 pagi. Sebelumnya pesawat yang mengangkut 172 penumpang ini sempat 2 kali mendarat dalam kondisi hujan deras. Pendaratan pertama gagal sehingga pesawat kembali mengudara. Pada pendaratan kedua, pesawat tergelincir sejauh 50 meter di sebelah kanan landasan pacu. Beruntung pesawat bisa berhenti karena persis di depan pesawat berjarak sekitar 150 meter terdapat tebing. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun 4 penumpang mengalami syok, 1 diantaranya harus dirawat ke Rumah Sakit Otorita Batam. Akibat tergelincirnya pesawat mengalami kerusakan. Roda belakang kanan patah dan sayap kanan pesawat robek. Hingga Senin sore, pesawat masih di samping landasan pacu, menunggu dievakuasi. Menyusul musibah ini, operasional Bandara Hang Nadim sempat ditutup selama 2 jam sampai sekitar pukul 12 siang. 2 anggota KNKT dan Polres Barelang hingga kini masih menyelidiki penyebab tergelincirnya pesawat. Dari Batam, Subari melaporkan. Kasus gizi buruk di Kabupaten Rotendao masih belum tertangani optimal karena dana tanggap darurat KLB belum turun. Kami akan segera kembali laporannya saat lagi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rotendao menyatakan dana untuk penanggulangan KLB gizi buruk di wilayahnya belum turun. DPRD dan Pemda setempat telah menganggarkan 500 juta rupiah. Hari ini Dinas Kesehatan mulai melakukan pendataan jumlah penderita dari rumah ke rumah. Beberapa balita yang diketahui menderita gizi buruk langsung dirujuk ke puskesmas setempat untuk mendapat perawatan. Hingga hari Senin, tercatat 4 orang balita meninggal dunia karena busung lapar di Kabupaten Rotendao. Jumlah penderita gizi buruk seluruhnya mencapai 940 anak. Untuk penanggulangan kasus ini, Wakil Bupati Rotendao, Bernatele, menyatakan untuk sementara Dinas Kesehatan bisa menggunakan dana darurat kabupaten yang masih tersisa. Sementara itu, Menkes Siti Fadila Supari mengungkapkan penanganan masalah gizi buruk merupakan tanggung jawab Pemda. Selama tahun 2007, pemerintah telah menyalurkan dana 600 miliar rupiah untuk penanganan kasus gizi buruk. Karena itu, Menkes menyatakan kecewa karena kasus gizi buruk masih terus terjadi. Tentu 87% itu digelontorkan ke daerah. Jadi saya hanya mengelola 13% dari dana yang ada di Departemen Kesehatan.
Dan itu tanggung jawab dari daerah. Kalau ada busuk lapar di daerah, seharusnya saya yang harus marah bahwa kenapa kok itu bisa terjadi? Toh saya sudah gelontorkan uang, sudah saya kasih program, kenapa tidak dijalankan? Dan kemudian pemirsa, ada wajah baru memimpin PLN. Namun wajah baru belum tentu kebijakannya juga akan baru. Setidaknya di bawah dirut baru PLN, Fahmi Mukhtar, program diskon dan denda PLN yang cukup kontroversial tampaknya akan tetap dijalankan April mendatang. Ada pimpinan baru di perusahaan listrik negara PLN. Fahmi Mukhtar menggantikan posisi Edi Widiono sebagai Direktur Utama perusahaan negara pemasok listrik itu. Meski baru, kebijakan Fahmi Mukhtar tampaknya tak akan jauh beda dengan pendahulunya. Oleh karena itu ini harus kita upayakan. Jadi besaran 1 juta kiloliter ini sebetulnya kaitannya dengan nilai rupiah yang harus kita kurangi. Setara berapa? Itu mendekati sekitar total ya subsidi ini yang berasal dari BBM dan penghematan itu sekitar 10 triliun. Artinya, rencana PLN menerapkan tarif diskon dan denda maupun PPN 10% mulai April nanti akan jalan terus. Dengan demikian, pelanggan listrik rumah tangga 1.300 volt ampere akan dikenakan tagihan double. Misalnya, tagihan pelanggan 1.300 volt ampere Rp100.000 per bulan akan menjadi Rp160.000 setelah kena disinsentif atau denda. Dan apabila kebijakan PPN 10% diberlakukan, maka jumlah tagihan Rp160.000 akan menjadi Rp176.000. Menurut data, saat ini di Jawa Bali saja ada sedikitnya 23 juta pelanggan listrik golongan 1.300 volt ampere yang akan kena denda. Dan hanya sekitar 0,1% saja yang berpotensi mendapat diskon. Namun niat PLN ini belum mendapat lampu hijau dari DPR, khususnya Komisi 7 DPR. Tanpa persetujuan dari Dewan, program diskon dan denda PLN ini masih bisa dibatalkan. Muti Arianti dan Miller Abah melaporkan. Jaksa Agung Hendarman Supanji menolak mundur terkait skandal dugaan penyuapan jaksa BLBI. Seputar Indonesia akan segera kembali dengan laporannya. KPK hari ini memeriksa 2 tersangka kasus dugaan suap 6 miliar rupiah yang melibatkan jaksa ketua tim BLBI BDNI Kejaksaan Agung Urip Trigunawan dan Artalita Suryani. Sementara itu Jaksa Agung Hendarman Supanji bertekad tidak akan mundur sebagai bentuk tanggung jawabnya atas kasus yang mencoreng wajah kejaksaan ini. Jaksa Urip Trigunawan tak berkomentar apapun saat dikejar wartawan setibanya di gedung KPK. Hari Senin, Urip menjalani pemeriksaan oleh KPK untuk kelima kalinya. Tersangka lainnya, Artalita Suryani, tiba setengah jam kemudian. Artalita pun buka suara. Dan kami juga menghimbau kepada semua pihak untuk tidak mengkait-kaitkan saya kepada pihak manapun atau dengan siapapun yang tidak ada relevansinya dengan saya. Artalita menolak menjawab pihak mana yang dimaksud, apakah pihak Syamsul Nur Salim atau PKB yang pernah sempat menunjuknya sebagai bendahara umum. Tanya KPK yang gencar memeriksa Artalita, pihak tim Jamwas Kejagung juga berupaya meminta keterangan Artalita, namun KPK belum memberi tim Jamwas kesempatan. Perwakilan Jamwas mengaku berupaya meminta keterangan Artalita terkait pernyataan Urip yang menyebut soal bisnis permata sebagai alasan keberadaan jaksa Urip di rumah Artalita. Ya, dilarang. Jaksa tidak boleh untuk mengunjungi apalagi itu rumah salah seorang tersangka ya. Itu dilarang, jelas itu dilarang. Sementara itu, Jaksa Agung Hendarman Supanji bertekad memeriksa semua pihak yang terkait dengan kasus dugaan suap terhadap Ketua Tim Jaksa BLBI BDNI, Urip Trigunawan, termasuk Artalita Suryani. Hendarman juga menegaskan tidak akan mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam kasus ini. Saya ya begini, kalau ditanya untuk mundur, apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Menyelesaikan masalah enggak? Masalahnya itu kan, ini kan baru dicari masalahnya. Apa penyelesaian masalah dengan mundurnya semua jabatan?
Kalau itu terjadi, semua nanti salah sedikit mundur. Apa itu penyelesaian masalahnya? Sementara itu, Jampitsus Kemas Yahya Rahman hari ini juga menjalani pemeriksaan oleh tim Jamwas Kejagung terkait kasus BLBI Bank BDNI milik debitur Syamsul Nur Salim. Kemas Yahya menyatakan siap diperiksa KPK terkait kasus suap yang melibatkan bawahannya Jaksa Urip Trigunawan dengan kerabat debitur BLBI Syamsul Nur Salim, Artalita Suryani. Lady Simarmata dan Wahyu Adi Nugroho melaporkan. Setelah 3 kali mangkir, tersangka kasus dugaan korupsi dana PT Asabri sebesar 410 miliar rupiah, Tan Kian, hari Senin akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Kedatangan Tan Kian di Kejaksaan ini dibenarkan Jampitsus Kemas Yahya Rahman. Tan Kian, konglomerat nomor 31 dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes ini, diduga ikut menikmati dana Asabri sebesar 410 miliar rupiah bersama pengusaha Henry Leo. Dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan prajurit TNI itu digunakan para tersangka untuk pembelian Plaza Mutiara, di mana Tan Kian bertindak selaku penjual sekaligus pembeli. Tak hanya Plaza Mutiara, pengusaha ini pun disebut-sebut juga memiliki beberapa properti mewah di Indonesia. Selain kasus korupsi dana Asabri, Tan Kian juga diduga terlibat kredit macet di Bank Internasional Indonesia senilai 10 juta dolar Amerika atau senilai 90 miliar rupiah. Pemirsa, berhasilkah Pemda DKI hari ini menerapkan sterilisasi busway dari kendaraan umum dan pribadi? Kami akan segera kembali dengan laporannya setelah jeda iklan berikut ini. Pengguna bus Transjakarta hari ini harus kembali menggerutu. Karena alasan macet, niat Pemda DKI dan Polda Metro Jaya untuk membersihkan jalur busway dari kendaraan pribadi hari ini kurang sukses. Akibatnya jalur busway pun kembali padat merayap. Ratusan kendaraan mengantri hingga 3 km di kawasan Tomang menuju Harmoni, Jakarta Barat tadi pagi. Kondisi ini terlihat di jalur koridor 3 busway. Padahal Pemda DKI dan aparat kepolisian hari ini sudah sepakat untuk memberlakukan sterilisasi busway sehingga tidak satupun kendaraan pribadi diperbolehkan masuk busway. Namun untuk mencairkan kemacetan, polisi memperbolehkan kendaraan pribadi melintas di jalur busway. Pak, ya ini mungkin untuk nanti pimpinan mengambil keputusan mana yang kira-kira lebih baik untuk solusi supaya masyarakat pemakai jalan ini jadi enak. Nah, Mas lihat sendiri tuh udah mulai stuck tuh, yang dari sana udah mulai stuck. Ya. Ya silakan, kalau mau ini silakan. Berbeda di Jalan Mampang, Jakarta Selatan, meski dikepung kemacetan, polisi dan aparat lainnya tidak tergoda membuka busway untuk kendaraan pribadi. Sterilisasi jalur busway ini mendapat tanggapan warga masyarakat. Saya sangat setuju sekali karena kan udah dibuat koridor khusus untuk busway. Kalau dimasukkan kendaraan yang lain kan bisa menghambat jalannya busway. Jadi ini kan belum seimbang. Jadi menurut saya ini untuk sementara bisa dilakukan dengan mixed traffic, tapi nanti pada saat kapasitasnya sudah optimal baru dilakukan sterilisasi. Berdasarkan kesepakatan, seharusnya polisi hanya memperbolehkan kendaraan pribadi masuk busway jika terjadi banjir, ada aksi demonstrasi atau kebakaran. Nah, kalau busway-nya berhenti, ngantre, itu kan nggak nyaman. Dari itu kita bikin jalur khusus. Jalur khusus ini buat bis itu. Karena orang banyak yang nggak mau ngerti, dia masuk ke situ. Cita-cita gubernur mengatasi kemacetan memang bertujuan baik. Namun selama infrastruktur penunjang seperti halte, feeder, dan tempat parkir kendaraan belum memadai, agaknya cita-cita ini masih sulit diwujudkan. Dari Jakarta, Aan Dwi Puantoro dan Agus Priyanto melaporkan. Seputar Indonesia 10 Maret 2008 berakhir di sini. Saya Putra Nababan, sampai jumpa.